Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Aceh merupakan kawasan paling teruk terjejas dengan lebih 900,000 penduduk dipindahkan. Pelajar Indonesia yang menuntut di Malaysia dan terkesan dengan banjir dahsyat yang melanda Republik itu akan diberi bantuan RM500. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan ia sebagai solidariti terhadap negara jiran yang sedang melalui detik sukar. Ia bertujuan membolehkan bantuan diselaras dan disalurkan mengikut keperluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Kerajaan Malaysia ini agak aneh gimana gitu loh guys ya. Saya shock ngelihatnya guys ya. Kok bisa berpikiran seperti itu sedangkan pemerintah Indonesia aja nggak berpikir seperti ini gitu kan. Malah pemerintah Malaysia ini menyumbang para pelajar Indonesia yang ada di Malaysia dikasih duit guys, 2 juta rupiah, banyak banget kan, gila. Kok bisa gitu loh guys ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini sangat menarik sekali untuk kita tonton ya guys. Ini berita daripada TV-TV yang ada di Malaysia. Jadi jom kita simak videonya. Buat teman-teman semua yang mau belanja silahkan klik linknya dulu atau lihat-lihat katalog, atau teman-teman bisa langsung ya. Setelah klik link teman-teman bisa langsung belanja, ataupun ya besoknya juga nggak apa-apa sih cari barangnya ya kan. Kalau teman-teman terlalu fokus menonton video saya. Hai, pede. Pede. Aduh, pede amat ya guys ya. Ini batuk dari tadi gak kelar-kelar ini guys ya. Oke, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Pelajar Indonesia yang sedang menuntut di Malaysia dan terkesan akibat banjir di Aceh dan Sumatera Utara diberikan bantuan RM500 setiap seorang. Bantuan oleh kerajaan Malaysia itu sebagai tanda ihsan dan persahabatan antara dua negara jiran yang berkongsi hubungan kekeluargaan. Wah, Masya Allah. Ini menteri apa, kerajaan ya guys ya, kerajaan atau bisa dikatakan pemerintah Malaysia ya, sumbang RM500 guys. RM500 itu sekitar berapa guys ya, sekitar 2 juta ya guys ya, 2 juta rupiah. Gila, banyak banget bantuannya ya guys ya kepada mahasiswa ataupun pelajar yang dari Indonesia gitu, yang terjejas banjir ya, bukan semua. Menurut pernyataan oleh pejabat Perdana Menteri, Malaysia simpati dan duka cita kepada kerajaan Indonesia dan seluruh rakyatnya dengan bencana yang menimpa Aceh dan Sumatera Utara. Tambahnya, pelajar Indonesia di Malaysia yang terkesan boleh mendaftar dengan institusi pengajian masing-masing. Ia bertujuan membolehkan bantuan diselaras dan disalurkan mengikut keperluan. Sebelum ini, media melaporkan wilayah Aceh di utara Indonesia kini berdepan krisis kesihatan yang semakin meruncing selepas dilanda banjir besar dan tanah runtuh sehingga mengorbankan ratusan nyawa serta memusnahkan infrastruktur. Menurut laporan tinjauan situasi oleh Indonesia Humanitarian Coordination Platform atau IHCP, hujan lebat sejak akhir November menyebabkan banjir dan tanah runtuh di 37 daerah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kementerian Kesihatan Indonesia memberi amaran peningkatan kes penyakit bawaan air seperti cirit-birit, demam denggi dan jangkitan kulit. Setakat 6 Disember, lebih 900 kematian direkodkan di seluruh Indonesia akibat bencana ini dengan ratusan lagi masih hilang. Nggak tahu ya guys ya, kok bisa gitu kan. Banyak apa ya guys ya, kayak apa ya, mereka tuh sangat-sangat peduli banget dengan para pelajar gitu loh guys ya, yang istilahnya terjejas akibat daripada banjir ini gitu guys ya. Aku dari Aceh cukup berterima kasih kepada Pak Perdana Menteri sehingga nangis aku dibuatnya. Aku siswi dari Aceh belajar UITM Sabah guys. Jadi yang dari Aceh itu memang benar-benar dapat ya guys ya. Nah di sini aku dari Aceh dari. Pelajar Malaysia banyak yang kelaparan, makanan di Cafe Universe itu terlalu mahal. PME kenapa tak bantu? Kenapa tuh? Saya takut uang yang tak sampai korban kalau disalurkan melalui pejabat
Indonesia. Terima kasih banyak Malaysia. Ya kalau dikirim ke Indonesia dulu nggak sampai guys. Dari Petronas saja dipangkas, dihilangkan, tidak ada gitu. Akhirnya demo ya kan. Kebiasaan orang-orang kita itu kalau dapat bantuan dari luar negeri itu hilang guys ya. Oke, kita akan tengok satu video lagi nih yang sama-sama menyiarkan biar teman-teman banyak istilahnya tahu gitu kan informasi ini gitu kan. Pelajar Indonesia yang menuntut di Malaysia dan terkesan dengan banjir dahsyat yang melanda Republik itu akan diberi bantuan RM500. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan ia sebagai solidariti terhadap negara jiran yang sedang melalui detik sukar. Sumbangan berkenaan juga sebagai tanda ihsan serta persahabatan antara kedua-dua negara. Pelajar Indonesia yang terkesan boleh mendaftar dengan institusi masing-masing bagi membolehkan bantuan diselaras dan disalurkan. Malaysia juga menurut kenyataan itu menzahirkan rasa simpati dan duka cita kepada pemerintah Indonesia dan seluruh rakyatnya. Agensi Pengurusan Bencana Indonesia sebelum ini melaporkan hampir 1,000 orang terkorban, manakala hampir 1 juta lagi terpaksa meninggalkan kediaman selepas beberapa minggu banjir dan tanah runtuh melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Aceh merupakan kawasan paling teruk terjejas dengan lebih 900,000 penduduk dipindahkan. Dalam pada itu, beberapa pelajar Indonesia memberitahu Buletin Utama bantuan RM500 itu dapat meringankan beban keluarga yang terkesan akibat banjir. Saya sangat berterima kasih sekali kepada pihak pemerintah kerajaan Malaysia karena telah membantu sedikit meringankan beban yang kami terima saat ini. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Malaysia yang telah membantu kami, walaupun bukan sama negara, tapi satu saudara. Saya mengharap bantuan ini dapat memberikan manfaat lebih kepada mahasiswa yang keluarga yang terdampak. Sumbangan yang itu sangat besar rasanya untuk kami. Untuk itu kami berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada rakyat Malaysia, kepada kerajaan dan kepada seluruh warga yang ikut berkontribusi. Dan kita tengok bagaimana kebaikan daripada pemerintah Malaysia. Aneh gitu ya. Pemerintah nggak mikir ke sana tapi rakyat sudahlah. Jangan kita bahas lah pemerintah kita nih. Sudahlah biarkan dia bergerilya dengan kebahagiaannya sendiri gitu. Sudah muak saya. Dari bagi student RM500 lebih baik ulur bantuan makanan pada rakyat Aceh yang kebuluran. Maksudnya gini guys, kalau istilahnya mereka sekolah di Malaysia gitu kan, otomatis keluarganya kan tidak akan mengirimkan uang kepada mereka gitu loh guys ya. Kan ada istilahnya mahasiswa yang memang dananya itu emang dari keluarga, dari bapak ibunya gitu kan, untuk istilahnya belajar seperti itu guys. Jadi meringankan, dan mereka pasti juga akan mengirimkan kepada keluarganya sedikit banyak lah pasti, karena itu istilahnya kayak apa ya, kalau mereka mandiri di sana mereka bisa meringankan langsung kepada keluarganya. Lebih tepat sih, lebih baik dan lebih tepat kalau menurut saya, karena memang orang-orang itu terjejas gitu keluarganya seperti itu guys ya. Berbeda halnya kalau ya hulur bantuan ke sana atau dikasihkan ke pemerintah, hilang nanti. Badan sehat, ada IC bebas, nak kerja jangan malas, betul ya. Tapi dapat bantuan itu kan sebagai tanda lah bahwasanya persahabatan antara Malaysia dan Aceh itu bukan main-main gitu. Sekarang mereka boleh terus bekerja di Malaysia selepas tamat pengajian. Bener, betul itu ya guys ya. Jadi setelah tamat ya bekerja gak apa-apa. Orang-orang Malaysia lagi banyak belum dapat pekerjaan apapun lah. Nak ambil orang asing bekerja katanya. Ya gitulah guys ya, dalam negeri kita itu pasti ada lah kekurangan dan kelebihan. Tapi kalau kita lihat ya, orang-orang Malaysia itu kan hampir semuanya itu menjadi bos gitu loh guys ya. Menjadi bos, terus karyawannya orang Indonesia, orang Malaysia, seperti itu lah guys ya. Masya Allah, sangat baik sekali lah Malaysia ini. Ya seperti itu lah guys ya. Kita boleh tengok bagaimana bantuan-bantuan itu sampai kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Malaysia itu sendiri ya guys ya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Di sini ada video juga ya. Di sini kita coba dengerin lagi ya guys ya.
Ya, ini tambahan lah ya kan. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majili. Nah, Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia betul pembantu. nah itu guys ya. Jadi ya begini. Banyak kekurangan daripada masyarakat kita. Jadi gini, kalau teman-teman mau lihat yang miskin di Indonesia itu benar-benar miskin. Mereka merantau itu sudah tidak tahu bagaimana mencari kerja di Indonesia. Seperti itu guys ya. Dan mungkin ya banyak majikan-majikan mereka atau bos-bos mereka itu daripada Malaysia yang baik juga kepada mereka ya, yang sehingga mereka itu senang ketika bekerja di Malaysia seperti itu guys ya. Ini Ustaz Das Alatif yang langsung mengatakan karena beliau juga sering ke Malaysia gitu ya. Kenapa? Salah satu sebabnya karena sering Malaysia jauh besar. Jauh banget ya. Begitu kok ikhlas kok. Ini jawab. Jauh banget ya guys ya. Bapak pikir semua pembantu itu orang miskin? Tidak Pak. Di apa tuh? Dana pendidikan besar karena yang di cover pemerintah dikit Pak. Rakyat Malaysia 4 kali. Oke, ada yang komen seperti ini ya guys ya. Pahit kan menelan fakta. Namanya pembantu tidak mungkin dia lebih kaya dari majikan. Coba tak pikirkan kembali. Untuk hidup berjalan butuh uang. Belum tentu orang yang pergi ke Malaysia itu basicnya orang tak punya. Jangan salah. Ingat, biaya hidup di sini lebih tinggi. Berarti rakyat kita jauh lebih mampu. Enggak juga, Bang. Bang Baihaki, enggak juga, Bang. Ya. Banyak masih kalau Pak Bang Baihaki ini ke pelosok desa, ya kan? Banyak orang kelaparan, Bang. Kalau Bang Baihaki ini pergi istilahnya ke tempat-tempat terpencil, banyak orang yang istilahnya hidup sederhana banget, ya. Mereka tuh ke luar negeri itu pengen merubah nasib mereka. Ya, ini Bang Baihaki ya guys ya. Coba di sini dia komen kayak gitu ya guys ya. Gimana gitu ya? Ya, pernah lihat ya kayak Hongkong punya rumah dan tanah yang luas di sini sedangkan majikan hanya kondominium. Ya, iya maksudnya gini, mereka itu merubah nasib, Bang. Sudahlah. Coba pikirkan, sebelum mereka jadi pembantu punya apa? Tapi setelah bekerja di luar negeri, mereka itu mendapatkan banyak istilahnya harta, banyak gaji, ya kan? Sehingga mereka bisa beli tanah, beli rumah, buat rumah dan lain sebagainya. Otaknya gimana gitu, guys ya? Maksudnya gini loh. Ketika mereka istilahnya baru berangkat, pasti mereka dari orang nggak punya. Sama kayak dulu saya, ketika berangkat ke Arab Saudi, ya kan harusnya minjem uang, ya kan. Nah, pinjam uang ke sana ke sini baru berangkat. Setelah itu dapat gaji, baru saya bayar utang. Setelah itu saya bekerja bisa bangun rumah. Setelah itu saya bisa beli tanah. Like that. Itu yang dipikirkan di awalnya dulu, ya. Makanya Ustaz Das Alatif mengatakan bahwasannya tidak ada orang Malaysia yang menjadi pembantu, ya kan. Sedangkan orang Indonesia itu banyak yang jadi pembantu, jadi pekerja yang ada di Malaysia. Begitulah guys ya. Mana ada majikan lebih kaya daripada pekerja gitu kan. Kecuali memang pekerjanya itu kayak drakor drama Cina yang pura-pura CEO jadi cleaning service gitu. Jadi ya begitulah yang terjadi ya guys ya. Alhamdulillah dana pendidikan Malaysia emang banyak untuk rakyatnya, tapi di sini dengan adanya banjir musibah, Malaysia juga masih istilahnya menyumbang ya RM500 atau 2 juta rupiah kepada pelajar Indonesia. Itu banyak guys ya. 2 juta itu banyak ya. Nah, kalau di sini tuh gaji 1 bulan ya. 1 bulan tuh gaji 2 juta, 2.400.000, 2.600.000 ya, seperti itulah guys ya. Ada juga yang gaji 1,5 ya. Ada juga gaji 1,2 ya, tergantung pekerjaan kita mau kerja di mana. Kalau jaga es teh lah, ya kan, atau di kafe lah, ataupun dimanapun ya sekitar itulah. Dan 2 juta itu kalau menurut saya itu banyak gitu, karena pendapatan rata-rata di sini itu hampir segituan lah guys ya. Nah, mungkin itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.